Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita yang berbunyi seperti ini. Kalau jalan hauling sebelumnya adalah jalan umum dalam kurung jalan warga, tapi perusahaan memperbaiki dan melebarkan untuk menjadi jalan hauling tambang, itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang sangat menarik sahabat dunia tambang kita. Kan tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Inti dari pertanyaan tadi adalah bahwa sebelumnya sudah ada jalan umum yang digunakan oleh warga, kemudian oleh perusahaan tambang diperbaiki, dilebarkan untuk digunakan juga oleh perusahaan tambang untuk kegiatan hauling. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa pada saat operasinya, perusahaan tambang bersama-sama dengan masyarakat menggunakan jalan ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita lihat dulu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu tentang jalan, pasal 1 ayat 5 dan 6. Di pasal 1 ayat 5 disebutkan di sana bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, atau perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau perusahaan tambang membangun jalan sendiri yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian digunakan untuk kegiatan hauling, maka status jalan itu adalah jalan khusus. Dengan kasus seperti pertanyaan tadi, di mana sudah ada jalan umum, diperbaiki oleh perusahaan tambang, dilebarin, kemudian dia melakukan kegiatan hauling di sana, maka itu tidak akan merubah status jalan itu sahabat dunia tambang kita. Kenapa tidak merubah? Karena kalau kita lihat lagi di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, di pasal 13 ayat 1, di sana disebutkan bahwa penguasaan atas jalan umum ada pada negara. Akan tetapi kita bisa saja bilang, kan perusahaan yang membiayai Pak. Perusahaan yang memperbaiki, perusahaan yang merekonstruksi kembali jalan itu. Kok jadi milik negara? Nah, maka mari kita lihat di Undang-Undang masih nomor 38 tahun 2004, pasal 30 huruf ayat 1 huruf C dan D. Di sana disebutkan pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah. Dan apabila pemerintah daerah belum mampu, maka bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada cerita pembangunan jalan umum itu baik dari yang belum ada menjadi ada, kemudian atau yang dari sempit menjadi lebar, itu dilakukan oleh perusahaan. Itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, bagaimana Pak kalau dilakukan perusahaan? Tidak merubah status jalan itu. Maka jalan itu tetap jalan umum. Kita bisa saja mengatakan, oh nggak apa-apa status jalan itu tetap jalan umum. Yang penting saya bisa tetap melintas di sana. Nah, hati-hati sahabat dunia tambang kita. Apabila status jalan itu adalah jalan umum, maka peraturan lalu lintas berlaku. Apa itu peraturan lalu lintas? Maka mari kita buka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Misalnya pasal 77, di sana disebutkan setiap orang yang mengemudi di jalan umum harus menggunakan SIM polisi. Maka nanti setiap operator alat angkut yang kita gunakan, baik itu trailer atau dump truck, harus menggunakan SIM polisi. Nah, lagi-lagi kita bisa bilang, oh tidak apa-apa, toh juga sekarang semua operator saya memiliki SIM polisi. Hati-hati lagi sahabat dunia tambang kita. Masih di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 19. Di sana dibagi kelas jalan. Dan kelas jalan yang paling tinggi hanya bisa dibebani 10 ton per gandar. 10 ton per gandar yang dimaksud di sini adalah maksimum sahabat dunia tambang kita. Maka kalau kita punya dump truck Hino misalnya FM260, axle-nya di belakang ada 2. Yang masing-masing roda per axle itu ada 4. Berarti 2 kali 10, 20 ton. Oh, satu lagi ada di depan Pak, axle-nya. Itu tidak bisa dianggap 10 ton karena rodanya ada 2. Taruhlah misalnya setengahnya. Berarti total maksimum beban yang bisa berjalan di atas jalan itu adalah dengan mobil FM atau dump truck FM260 adalah 25 ton. Sedangkan berat truknya sendiri plus vessel itu sudah 9 ton. Berarti beban maksimum yang bisa diangkut hanya 16 ton. Maka akan rugi perusahaan tambang. Belum lagi kita bicara misalnya dump truck 8x4 yang 12 roda.
Ada 2 axle di depan yang masing-masing roda per axle itu ada 2. Berarti 5 ton, 5 ton, 10 ton. Ada 2 axle di belakang yang masing-masing rodanya ada 4. Berarti masing-masing 10 ton. 10 tambah 10 tambah 5 tambah 5, total beban yang bisa melintas di atas jalan dengan dump truck jenis 8x4 hanya 30 ton. Padahal berat kendaraannya sendiri plus vessel sudah 10 ton. Berarti beban yang bisa dia angkut hanya 20 ton. Padahal jenisnya 8x4, 12 roda. Rugi kita kalau cuma ngangkut 20 ton. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Apabila jalan yang sudah ada atau itu jalan umum kemudian kita perbaiki, kita lebarin untuk kita gunakan, itu bisa saja karena semua masyarakat berhak untuk memanfaatkan atau menggunakan fasilitas umum. Akan tetapi saat menggunakan fasilitas umum, ya harus menuruti perintah. Ya, dalam hal ini peraturan lalu lintas. Dan apa yang terjadi kalau peraturan itu tidak diikuti? Misalnya contoh pembebanan tadi sahabat dunia tambang kita. Maka mari kita lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 307. Di sana disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan dan sebagainya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 ya. Nah artinya tinggal 2 bulan kurungan atau Rp500.000. Dan itu setiap saat kita melanggar. Setiap saat kita memiliki dump truck berapa? Oh ada 50 unit dump truck Pak. 50 kali kita melanggar. Berapa rit dalam satu hari? Masing-masing 4 rit Pak. Berarti 50 kali 4 200 kali kita melanggar setiap hari, kali 2 bulan atau kali 500.000. Nah itu yang terjadi sahabat dunia tambang kita. Kecuali kita mau mengurangi muatan sesuai dengan kelas jalan tadi dan melengkapi semua pengemudi kita atau operator kita dengan SIM polisi. Padahal untuk mendapatkan SIM perusahaan kita sudah bahas di video di atas, bisa dilihat nanti sahabat dunia tambang kita bahwa tidak memerlukan SIM polisi. Jadi begitu sahabat dunia tambang kita. Sekali lagi, apabila jalan umum yang sudah ada diperbaiki, dimodifikasi oleh perusahaan untuk bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, padahal itu statusnya jalan umum, walaupun pembiayaannya dari perusahaan tidak merubah status jalan, bahwa itu tetap jalan umum, peraturan lalu lintas berlaku. Dan kalau itu dilanggar, ada sanksi yang tadi kita sudah lihat. Baik sahabat dunia tambang kita, saya pikir sudah terjawab. Dan sahabat dunia tambang kita sangat mengharapkan komentar dari para sahabat dunia tambang kita terkait dengan topik ini. Silahkan masukkan di kolom komentar, apakah itu berupa komentar, saran, pertanyaan, dan sebagainya. Silahkan masukkan di sana. Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita mengingatkan kita semua untuk selalu mendukung program pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona dengan berdiam diri di rumah saja. Dan mari serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.